Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada haqqa jihadihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard fihinna arba'atul hurum. Bahwasanya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada namanya bulan haram. Bulan haram itu ada 4, fihinna arba'atun hurum. Di dalam yang 12 itu ada 4 bulan haram. Maksudnya bulan haram ini Bapak Ibu, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah disampaikan kepada para nabi, dan itu disampaikan juga pada umat. Bahwasanya ada bulan-bulan tertentu ditekankan oleh Allah tidak boleh membuat kezaliman, bahkan tidak boleh berperang di situ. Bulan haram itu ada 4. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berurutan urutannya. Kemudian ada yang terpisah, bulan Rajab. Cuma pertanyaannya Bapak Ibu, kok hanya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang lebih ditekankan? Kok Ramadan tidak disebut dalam ayat ini? Tentu Ramadan kemuliaannya beda lagi. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW, umat para nabi itu sudah mulai mewanti-wanti. Karena yang namanya orang-orang yang jahiliyah, umat pengikut para nabi sebelumnya, itu namanya bisnis mencari kehidupan mereka adalah dengan berperang. Jadi mereka akrab dengan peperangan. Kalau harta mereka habis, mereka siapkan rencana kira-kira kita berperang hari ini dengan siapa lagi, agar bisa merampas hak kekayaan mereka. Maka tatkala Rasulullah diutuskan juga di saat itu orang-orang Arab sedang berperang, terutama di Madinah. Kaum Aus dan Khazraj mati-matian mereka mempertahankan kehidupan mereka, karena memang kehidupan mereka kalau tidak berperang mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka ajaran Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad tidak boleh berperang ditekankan sekali, khususnya di 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kemudian sebelum Nabi Muhammad, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy, Bapak Ibu, di saat mereka berada di bulan haram, salah satu di antara 4 bulan tadi, kekayaan mereka habis. Tentu mereka ingin berbisnis lagi. Siapa kira-kira akan kita perangi? Tapi hari ini bulan haram, tidak boleh berperang. Meskipun mereka tidak beriman, tapi tradisi turun-temurun dari zaman Nabi Ibrahim, mereka tidak mau berperang. Karena azab Allah untuk umat sebelum Nabi Muhammad disegerakan dalam dunia. Banyak kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada pembangkang. Bani Israel, umat Nabi Musa waktu itu bangkang, Bapak Ibu, dikutuk oleh Allah, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet atau kera-kera yang hina dina. Banyak, bahkan ada yang kabarnya Bapak Ibu yang menyebarkan patung sekitar Ka'bah sebelum Nabi Muhammad SAW juga mendapat kutukan. Jadi umat terdahulu banyak sekali siksaannya, kutukan oleh Allah terjadi di dunia. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Musibah yang terbesar di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai ke kita hari ini, itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Banjir bandang besar. Karena begitu Bapak Ibu, jadi setelah mereka, istilahnya para pembangkang tadi, mengikuti, takut mereka khawatir kalau berperang di bulan haram. Tapi bagaimana caranya? Ada nama Ahlun Nasi. Kelanjutan dari ayatnya Bapak, ayat 37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ahlun Nasi itu kerjanya mengotak-atik nama bulan. Sekarang bulan Muharram,
agar bisa mereka berperang, dirubahnya nama bulan itu bisa menjadi bulan Safar, bisa menjadi Rabiul Awal, bisa menjadi Rabiul Tsani. Tujuannya apa? Agar mereka namanya Ahlun Nasi, mereka berubah. Kemudian Rasulullah, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dirapikan kembali susunan bulan oleh Rasulullah. Di bulan-bulan Zulhijjah itu sudah ada, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di patokan waktu itu sudah ada. Bahkan di saat menciptakan langit dan bumi sudah disiapkan 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mempertanyakan, Bapak Ibu, kok tidak disebut bulan Ramadan? Padahal kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia. Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang terakhir ini gara-gara ada Al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Bulan diturunkan di situ Al-Qur'an. Di bulan Ramadan bukan berarti Bapak Ibu, Al-Qur'an itu ada dua model turunnya, ada sekaligus. Sekaligus itu di bulan Ramadan. Ya, maksud sekaligus ini dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya melalui malaikat Jibril itu sekaligus di bulan Ramadan di 10 hari terakhir di malam Qadar. Makanya yang berkaitan dengan Al-Quran jadi yang terbaik, bulannya terbaik, Lailatul Qadar ini jadi malam yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran menjadi Rasul yang paling mulia di antara Rasul yang ada. Bapak Ibu, kan para Nabi itu banyak. Tapi Nabi Muhammad lah meskipun yang terakhir kali Nabi penutup, tapi beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Kan jumlah Nabi itu kan banyak ya. Anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah. Di pamannya Rasulullah ini, bapaknya Nabi itu bersaudara 10 orang. Berarti pamannya Nabi berapa? 9 orang. Di antara yang 9 ini, Bapak Ibu, 4 orang di antara paman Nabi ini itu sampai usianya di saat Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti Nabi di usia 40, 4 orang paman. Yang berapa lagi? Yang 5 lagi sudah meninggal dunia, termasuk bapak beliau. Jadi Bapak Ibu, ini 4 orang anak pamannya Nabi ini, 2 di antaranya tidak beriman kepada Nabi meskipun usianya sampai di zaman Nabi. Abu Thalib dan Abdul Uzza. Abdul Uzza ini diabadikan dalam Quran tapi digelari dengan Abu Lahab. Abu Lahab. Yang beriman di antara para pamannya Nabi ini yang pertama adalah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Al-Abbas. Al-Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang jumlah para nabi ini dan beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam iddatu wafail anbiya?" Berapa jumlah para nabi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? 124.000 jumlahnya. Mungkin yang 25 saja mungkin banyak di antara kita tidak hafal. Apalagi yang 124.000 memang tidak dikisahkan semua dalam Al-Quran. Otomatis kita tidak tahu. 124.000. Kemudian Abdullah bin Abbas ini bertanya lagi, kam al-mursaluna minhum? Para rasul berapa ya Rasulullah? 315. Yang 315 ini juga tidak semua dikisahkan dalam Al-Quran. Kemudian diseleksi lagi oleh Allah, yang terbaik di antara Rasul ini adalah Ulul Azmi. Ulul Azmi jumlahnya berapa? 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad yang terakhir, tapi beliau yang paling mulia. Para nabi yang lain tak boleh masuk surga sebelum dimasuki terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang berhak masuk surga daripada umat para nabi sebelum Nabi Muhammad dilarang oleh Allah, diharamkan surga oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara umat Nabi Muhammad itu berpedoman kepada Al-Quran, maka mereka menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu Ramadan karena Al-Qur'an diturun menjadi bulan yang paling mulia. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena menerima Al-Qur'an. Apakah wahyu Allah sebelum Nabi Muhammad SAW
dijaga oleh Allah, tidak dijamin oleh Allah. Maka hari ini kita lihat Bapak Ibu, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian digambarkan dalam Al-Quran ada kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa bisa nak kita cari hari ini? Tidak ada. Kitab Taurat ada sedikit dinukil di kitab Taurat menjadi perjanjian lama yang sudah masuk Injil, itu sudah berubah-ubah. Karena bahasa diturunkan kitab Taurat tidak diabadikan oleh Allah. Kan bahasa sebuah bangsa itu berubah-ubah. Seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 10 tahun yang lalu sama tak dengan hari ini? Kata-kata OTW ada tak 10 tahun yang lalu? Baper ada tak? Tidak ada. Bahasa itu berkembang. Kemudian Bapak Ibu, Taurat dalam bahasa Ibrani kuno banyak tak paham hari ini. Disitulah Taurat diturunkan. Tapi tidak ada ayat Allah dalam Taurat yang mengatakan kami menurunkan Taurat dan kami menjaga, tidak ada. Injil juga begitu. Zabur juga begitu. Tidak ada jaminan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat-ayat atau kitab suci sebelum Nabi Muhammad, baik Taurat, Zabur dan Injil, tidak dijamin oleh Allah. Bapak Ibu, kemudian tatkala Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dijaga oleh Allah kemurniannya. Meskipun banyak dalam perjalanan sejarah, ada yang berusaha dari zaman Nabi, ada yang berusaha menambah-nambah ayat atau mengarang-arang ayat atau menandingi Al-Quran sendiri. Termasuk para nabi palsu di zaman Nabi. Di antaranya Musailamah Al-Kazzab. Dia membuat ayat, kadang-kadang ini orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu kan ahli bahasa. Kalau ada karangan-karangan yang bernuansa dianggap klaim itu wahyu dari Allah, kemudian mereka mendengarnya, mereka sudah bisa meraba-raba. Ini bukanlah wahyu. Meskipun mereka tidak beriman karena mereka ahli bahasa. Umpamanya Musailamah, dia karanglah surat, namanya surat Ad-Difda. Surat kodok. Mendengar nama judulnya sudah diketahui sama orang-orang Arab jahiliyah meskipun mereka satu kubu. Kemudian dia karang lagi karena dalam Al-Quran ada surat fil, gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia karang juga surat Al-Fil. Dibuatlah surat Al-Fil, bunyinya Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Tatkala mendengar itu diketahui juga sama orang Arab. Karena redaksi Al-Quran unik dibandingkan redaksi ungkapan manusia itu jauh sekali berbeda. Makanya Al-Quran Bapak Ibu bahasanya unik, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berusaha membuat ayat-ayat palsu dalam sejarah tertolak. Kenapa tertolak? Karena menjaga Al-Quran melalui ikhtiar manusia. Manusia, kaum muslimin sendiri yang menjaganya. Bapak Ibu, salah satu bentuk penjagaan apa? Dengan menghafal Al-Quran. Kitab yang paling banyak penghafalnya kitab apa? Al-Quran. Tidak pernah kita dengar ada musabaqah tilawatul Taurah atau musabaqah tilawatul Injil, tidak ada. Yang ada adalah musabaqah tilawatul Quran atau musabaqah hifzil Quran. Bapak Ibu, saking banyaknya menghafal Al-Quran itu bentuk jaminan dari Allah Al-Quran ini tetap awet. Apalagi dalam bahasa Arab. Maka sewaktu Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu lebih pakai bahasa Arab, sampai hari ini bisa dipahami. Masih bisa dipahami. Kalau kitab-kitab yang lain sudah berubah bahasanya. Yang ada hanya mereka berusaha untuk mengabadikan kitab-kitab mereka, tapi sudah berubah dengan terjemah. Kalau sebuah teks diterjemahkan ke bahasa yang lain, antar bahasa ini berbeda karakternya. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, umpamanya Bapak itu jauh sekali perbedaannya. Sebagai contoh, La ilaha illallah. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi apa dia? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dalam solat kita ulang berkali-kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Rabbil Alamin? Kata Rabbi. Apa artinya Rabbun? Tuhan juga. Padahal dalam bahasa Arab antara ilah dengan Rabb ini berbeda sekali maknanya. Berbeda, lari maknanya. Jadi Bapak Ibu, La ilaha illallah, dari situ muncul nanti tauhid uluhiyah. Itulah yang membedakan dari segi Muslim dan kafir akan berbeda nanti dari segi pemahaman la ilaha illallahnya, uluhiyahnya. Siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka
ta'zimi, siapa yang mereka agungkan, otomatis muslim dan kafir berbeda, mukmin dan kafir berbeda. Tapi dari segi Rabb muncul istilah rububiyah. Siapa menciptakan? Sama enggak orang mukmin dan kafir penciptanya? Sama enggak? Atau jangan-jangan ada pencipta lain orang kafir? Tidak, sama. Siapa yang memberi rizki? Sama enggak mukmin dan kafir? Sama. Itu istilahnya dalam istilah buku akidah tauhid rububiyah. Jadi bahasa sendiri berbeda, keunikan bahasa Arab. Makanya Bapak Ibu, kemuliaan bahasa Arab selagi dicari orang kesalahan tidak akan ketemu. Pernah satu ketika Bapak Ibu di Mesir, ini masih bisa dicari datanya, bahkan ada YouTube-nya. Dia aktivis gereja, namanya Jamal Zakaria Armanius. Jamal Zakaria Armanius. Ditugasi karena dia orang Mesir, tapi Nasrani Kristen, dia tahu bahasa Arab, ditugasi oleh gereja, tolong telaah Al-Quran, cari kesalahannya, nanti dalam jangka waktu sekian tugasmu selesai, nanti berkumpul lagi kita untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Selesai berapa bulan, Bapak Ibu, bahkan lebih dari setahun dia meneliti tentang Al-Quran, satu persatu, diulang-ulang. Maka malah dia menemui apa? Bukannya kelemahan Al-Quran, tapi apa? Kelebihan Al-Quran. Sampai batas waktu yang diberikan oleh gereja kepada Jamal Zakaria Armanius ini, berkumpullah para aktivis gereja di Mesir dalam aula besar. Ungkapan yang pertama tatkala dia diminta menyampaikan hasil kajiannya terhadap Al-Quran, ungkapan bahasa Arab hanya 2 kata, 3 kata. Wal'an ana aslamtu. Istilahnya dengan kata-kata itu heboh dalam ruangan tersebut. Awalnya mereka antusias, penasaran. Mereka berharap caci makian terhadap Al-Quran yang keluar dari lisan, ternyata tidak. Dia mengatakan wal'an ana aslamtu, sekarang saya sudah masuk Islam. Itu ada kisahnya Bapak Ibu di YouTube dan tulisannya ada dalam bahasa Arab. Sebagian saya terjemahkan juga, saya share juga di sosial media. Kemudian Bapak Ibu, ironisnya orang Muslim malah tatkala mengkaji Al-Quran, ini salah satu rektor. Saya sampaikan, bisa juga dilacak nanti di Google, Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Rektor Institut Teknologi Kalimantan, kasih saja Al-Quran dongeng, nanti muncul tulisan-tulisan tentang itu. Namanya Budi Santosa, Profesor Dr. Budi Santosa. Bapak Ibu, profesor ini mengatakan dia mengaku Muslim. Dia katanya mengkaji Al-Quran sudah lama, mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian dia ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Kisah-kisah dalam Al-Quran hanya dongeng. Berbeda ya. Yang satu non-Muslim mengkaji Al-Quran tidak menemui kelebihannya. Malah orang Islam mengkisahkan bahwasanya Al-Quran, kisah-kisah para nabi itu dongeng. Kalau sudah tidak yakin Al-Quran, berarti rusak tidak keimanan dia, otomatis keluar dari Islam. Hari ini Bapak Ibu, orang kalau bangga melecehkan Al-Quran dianggap ilmiah, dianggap cerdas, banyak dipuji, bahkan disanjung-sanjung, diberi penghargaan ini dan itu. Inilah contohnya di Indonesia. Di tahun itu pas bulan Ramadan, waktu itu keluar muncul penyataannya di tahun 22 Bapak Ibu. Akhirnya saya cari juga sampel dari kisah-kisah para nabi, betul tidak kisah para nabi itu dongeng dalam Al-Quran? Kita ambil sampel Bapak Ibu, Ulul Azmi, Nabi Nuh. Nabi Nuh kan banyak juga diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surat Nuh. Surat Nuh. Nabi Nuh ini Bapak Ibu, itu dianggap oleh ahli sejarah Islam bapak manusia yang kedua. Kalau Nabi Adam bapak manusia yang pertama. Kenapa dianggap bapak manusia yang kedua? Karena di zaman Nabi Nuh manusia ini banyak yang punah. Kecuali yang selamat, yang masuk kapal Nabi itu jumlahnya 80 orang. Dari situ muncul nanti yang dari yang selamat ini, cuma tidak semuanya memiliki anak keturunan. Yang memiliki anak keturunan hanya 3. Yang 3 itu putera Nabi Nuh alaihissalam. Kan putera Nabi Nuh kan ada 4. Satu tidak selamat, itu Kan'an. Yang selamat adalah Sam, Ham, dan Yafis. 3 orang bersaudara ini selamat karena dia yakin terhadap
perintah bapaknya dia masuk kapal. Dari 3 orang ni cikal bakal manusia modern hari ini. Sam itu sebagai nenek moyangnya orang Arab dan juga Bani Israel. Bani Israel termasuk orang Yahudi di situ. Itu Sam. Kemudian ada Ham. Ham ini banyak menyebar di Afrika, orang-orang berkulit hitam. Kemudian dia juga punya anak namanya Kanan juga. Saudaranya ada Kanan tidak selamat, dia kasih lagi nama anaknya Kanan untuk mengenang nama saudaranya yang tidak selamat dari banjir bandang besar di zaman Nabi Nuh tersebut. Kanan ini itu menetap di Palestina. Itu menjadi cikal bakal rakyat Palestina, itu yang disebut dengan kaum Kananiyin, Kananis. Kalau Yafis, anak keturunan menyebar di Eropa dan juga di Asia. Jadi kita semua keturunan Nabi. Ketemu di mana? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Bapak, kisah Nabi Nuh itu ternyata para ilmuwan pernah meneliti di sebuah pegunungan, itu pegunungan Judi di Turki. Di situ ada Bukit Ararat. Bukit Ararat. Bukit Ararat itu di puncaknya ditemukan bangkai kapal. Bangkai kapal yang sudah membeku, dan di sekitar situ banyak sekali material besi. Karena memang kata-kata safinah yang berarti kapal, itu memang kapal yang banyak pasaknya terbuat dari besi. Kapal Nabi Nuh itu dari kayu, dari papan, tapi banyak pasak-pasak besi. Ternyata para ilmuwan di puncak Bukit Ararat itu banyak sekali menemukan, bahkan ada berbentuk bangkai kapal di situ. Sehingga para peneliti mengambil kesimpulan kemungkinan besar disitulah dulunya mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihissalam yang diabadi dalam Al-Quran, wastawat alal judi. Kapal Nabi Nuh itu terdampar di bukit Judi. Kira-kira dongeng enggak? Dongeng enggak? Ada bukti sejarah. Kemudian Nabi yang kedua, ulul azmi yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bukti keberadaan Nabi Ibrahim dalam sejarah Bapak Ibu? Dan kita yakin itu kisah Nabi Ibrahim berhubungan dengan itu. Apa? Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Karena Ka'bah itu kiblat manusia yang pertama, itu Ka'bah. Dari zaman Nabi Adam orang sudah mulai ke Ka'bah. Turun-temurun. Tapi di saat Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah itu sudah terbenam. Habis kehidupan di situ, manusianya habis, binatang-binatang ternak juga habis, tumbuh-tumbuhan juga habis. Tapi di saat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim secara bahasa, Ibrahim itu bahasa Ibrani kuno, artinya banyak berjalan, suka traveling. Dilahirkan di Babilonia di Irak. Kemudian nanti melakukan perjalanan di Palestina, menikah dengan seorang wanita cantik jelita yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah. Kemudian diperintahkan lagi oleh Allah untuk melakukan perjalanan jauh ke Mesir. Di Mesir Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat tantangan dari raja yang zalim. Istrinya akan direbut oleh raja tadi. Tapi istri berdoa kepada Allah untuk dilindungi. Sehingga raja Mesir yang hendak merebut istri Nabi Ibrahim dari pangkuannya, raja tadi menjadi lemah saja badannya. Pertama tangan kanannya, kedua tangan kirinya. Kemudian ingin lagi dia merebut karena sudah sehat. Akhirnya stroke semuanya, kecuali hanya lisannya yang bisa berbicara. Dia bertanya kepada Siti Hajar, Siti Sarah, kenapa bisa begini? Karena saya minta tolong kepada Tuhanmu. Kalau begitu berdoa lagi lah Anda kepada Tuhanmu mengembalikan kesehatan bagi saya. Raja Mesir tadi mengambil, istilahnya mengundang orang-orang istana, kemudian para pengawalnya, Bapak Ibu, ketahuilah wanita ini bukan manusia, dia adalah jin. Tidak bisa diganggu oleh Raja Mesir. Sebagai imbalannya, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah diberi hadiah. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung, seorang budak wanita. Dalam sejarah dia mengatakan itu bukan budak wanita, tapi anaknya raja itu sendiri. Itulah menjadi hadiah karena tidak sanggup mengganggu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dibawalah budak tadi oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah. Karena di zaman itu masih berlaku perbudakan, diperjualbelikan. Tapi ini jadi hadiah. Akhirnya sampai di Palestina, Bapak Ibu, waktu berjalan, Siti Sarah sudah tua, sudah berumur 60 tahun, tapi juga belum melahirkan anak. Apa yang terjadi? Siti Sarah memerdekakan budaknya dan memberi isyarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi wanita tadi.
Siapa wanita kedua yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim? Itulah Siti Hajar. Setelah menikah, berapa bulan setelah itu melahirkan putra yang pertama. Siapa putranya? Nabi Ismail. Apakah sampai situ ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Baru lahir Nabi Ismail, disuruh oleh Allah bawa ke Mekah bersama istrimu Hajar. Siti Sarah tinggal di Palestina. Akhirnya dibawalah karena perintah Allah seperti itu. Di Mekah tidak ada apa-apa, kehidupan tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sampai di Mekah, Nabi Ismail sudah di Mekah, Siti Hajar sudah di Mekah, Nabi Ibrahim naik onta lagi. Kemudian Siti Hajar heran, mau kemana anda? Apakah mau kembali lagi? Iya, karena perintah Allah. Kalau betul itu perintah Allah, pergilah. Karena Siti Hajar wanita yang salehah. Menangis Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya di sebuah tempat tidak ada kehidupan. Jangan kita gambarkan Mekah kondisi sekarang, itu dulu tidak ada. Gersang, pohon tidak ada, hewan-hewan yang akan diburu juga tidak ada. Sumber air tidak ada. Ditinggalkan Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail. Dari situlah bermula kisah mondar-mandir Siti Hajar mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Maka diabadikan proses itu dalam ibadah haji kita. Dan juga di situ tempat tidur di mana berbaringnya Nabi Ismail kecil, meronta dia muncrat air, dan itulah air Zam-Zam. Air yang tidak pernah punah, itu air Zam-Zam. Air Zam-Zam kan keberadaan dihubungkan dengan kisah Nabi Ibrahim. Dongeng tidak kira-kira? Kemudian setelah Nabi Ismail nanti dewasa, Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah, dicari lagi di mana pondasi Ka'bah yang terbenam di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dibuat pondasinya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Diabadikan dalam Al-Quran. Keberadaan Ka'bah bukti keberadaan Nabi Ibrahim. Dongeng tak kira-kira? Tidak, bukti ilmiah. Kemudian Nabi yang ketiga ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam. Diabadikan juga kisah di saat beliau diburu, dikejar oleh Fir'aun dan para algojonya, sehingga Allah memerintahkan pukulkan tongkatmu ke laut. Laut yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Laut Merah bagian utara. Namanya hari ini Selat Aqabah. Kemudian selamat sampai tujuan. Tapi yang mengejar tadi Fir'aun dan para bala tentara tidak selamat. Dikaramkan dan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam sebuah ayat. Apa ayatnya? Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Maka pada hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda kebesaran Allah sepeninggalanmu. Bukti keberadaan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam mati tatkala mengejar Nabi Musa dan terbenam di lautan. Kemudian jasadnya diselamatkan oleh Allah. Masih bisa tak kita melihat jasadnya Fir'aun hari ini? Hah? Masih. Kalau Bapak Ibu, kalau ada kesempatan berkunjung ke Mesir agar bertambah keimanan kita, kunjungi salah satu museum di Mesir. Di situ ada jasadnya Fir'aun yang dulu mengejar Nabi Musa alaihissalam. Karena diceritakan dalam Al-Quran. Salah seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis, Bapak Ibu, namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini meneliti jasadnya Fir'aun yang sudah berbentuk mumi tadi. Bapak Ibu bisa cari di Google, muminya Fir'aun itu ada, masih utuh, masih bisa ditebak ini manusia. Akhirnya Maurice Bucaille ini menemukan keanehan. Kok banyak sekali kandungan garam di jasadnya Fir'aun ini? Berarti mumi Fir'aun ini dulu bukan mati di daratan, tapi pasti tenggelam. Akhirnya ada orang Muslim mengabari bahwasanya memang Fir'aun itu mati tenggelam. Ini ayatnya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Akhirnya Maurice Bucaille, ilmuwan tadi, masuk Islam. Masuk Islam. Kira-kira kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun dongeng tak? Hah? Dongeng tak? Tidak. Masa orang begitu enteng mengatakan kisah-kisah Al-Quran itu dongeng? Apalagi nanti Nabi Isa alaihissalam sebagai ulul azmi yang keempat, apa bukti sejarah keberadaannya? Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah Injil. Injil. Cuma Injil ini kan ditulis oleh murid-muridnya. Salah seorang dari antara murid Nabi Isa alaihissalam tidak bertemu langsung dengan Nabi Isa, juga menulis Injil melalui periwayatan. Namanya Yusuf ibnu Nabas, Yusuf bin Nabas. Karya dan tulisannya itu ditulis dan diberi judul dengan Injil Barnabas.
Pada zaman modern Injil Barnabas ditemukan, diserahkan ke pihak Vatikan, orang Vatikan menolak. Ini bukan Injil kami, ini Injil palsu. Padahal Injil Barnabas itu banyak kandungan kebenaran di situ. Ajaran tauhid ada di situ. Mengkisahkan Nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah itu Nabi Muhammad ada dikisahkan di Injil Barnabas. Maka wajar ditolak oleh umat Nasrani yang Injil mereka tidak asli lagi. Hari ini Injil Barnabas itu disimpan juga di museum di Turki. Ini Bapak Ibu, apalagi Nabi yang terakhir dijaga oleh Allah wahyu dan itu Al-Quran. Adanya Al-Quran berarti ada yang menerima. Itu Nabi Muhammad SAW. Bahasa Al-Quran terbukti kebenarannya. Selagi kita mencari kelemahan Al-Quran tidak akan ketemu. Jadi Bapak Ibu itulah yang menjadikan yang berkaitan dengan Al-Quran. Orang yang mengkaji Al-Quran kemudian mendapat petunjuk merupakan orang-orang beriman. Termasuk dulu orang benci dengan Al-Quran kemudian mendapat hidayah. Mantan kafir jauh lebih mulia dibandingkan mantan muslim. Jadi orang yang mencari kelemahan Al-Quran dari orang-orang mukmin tentu tidak akan mendapatkan hidayah. Yang akan dia temui adalah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan bulan mendekatkan kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu ilmiah meskipun bukan buku ilmiah. Dan Al-Quran itu banyak mengandung sejarah dan kita juga tidak boleh mengatakan Al-Quran itu kitab sejarah, tidak. Al-Quran itu mencakup banyak hal dan itulah bukti kemizatan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.